kiri. Kalau kepala gak usah ditanya lah ya. Woi, lompatan. Gue mau cerita masalah itu. Lompatan. Ya. Ya. Tapi itu sedikit hal yang gue bisa lakukan untuk kemudian gue berguna gitu. Nah, satu hal lagi yang menarik bahwa banyak kemarin ada beberapa orang nanya gue, kenapa sih lu bisa awet di tim nasional gitu ya. Ya jawaban gue sederhana bahwa dulu gue selalu berusaha untuk, kalau dulu kita kan bicara tim nasional atau klub itu kan main dengan 2 striker. Iya. Dulu ya. 352. Ya bisa 352, bisa 532, kemudian berubah jadi 442 dan sebagainya. Tapi yang perlu dipahami waktu itu adalah dengan 2 striker maka 1 orang target. 1 orang itu sedikit kayak Nomor 10. ya nomor umpan gitu. Nah gue mencoba untuk bisa berperan di keduanya. Jadi gue bisa kalau dibutuhkan gue sebagai target man, gue jadi target man. Oke. Kalau enggak gue jadi pensuplai. Misalnya kalau gue harus main dengan Rocky, maka gue lebih kepada pensuplai. Oke. Jadi kalau Rocky finisher. Ya, Rocky finisher. Tapi kalau gue main bareng sama Mas Wid, maka gue targetnya Mas Wid yang finishernya. Makanya kalau gue nggak salah ya, Kurniawan pernah bilang kalau ada striker yang main dengan Widodo nggak bisa bikin gol banyak, maka dia striker yang bodoh gitu. Dan itu benar. Mas Wid jadi Nomor 10-nya, suplainya. Nah, gue bisa melakukan kedua itu. Kalau gue misalkan main sama gendut, berarti gue sebagai di belakangnya. Pensuplai. Nah, itu yang kemudian membuat gue bisa main dengan siapa aja. Sehingga awet di timnas. Sehingga bisa digunakan. Oke. Jadi kalau kita butuh ini, bisa kok ini dipakai. Karena kan kemudian gue berpikir bahwa apalagi di era sekarang ya, pemain itu harus punya beberapa posisi yang kemudian reliable buat dia. Nah, gue mencoba untuk itu, gue bisa main sebagai ujung tombak, gue bisa main sebagai sedikit di belakang. Jadi gue bisa terpakai dan itu buat gue akhirnya bisa bermain siapa aja dan itu membuat gue lebih ya cukup lama di tim nasional.